Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi dan salam bahagia kepada semua anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini bagaimana kabarnya, sehat? Ya. Senang? Siapa yang nggak senang? Saya mohon untuk pendamping ya, untuk selalu mendampingi adik-adiknya supaya berkonsentrasi di belakang dan mendampingi ketika adik-adiknya menerima materi yang diajarkan. Boleh anak-anak? Saya berlanjut untuk yang hari ini atau pagi hari ini. Jadwal saya adalah tentang pengenalan lingkungan fasilitas SMP Negeri 1 Manyaran. Jadi anak-anak yang kelas 7 mungkin baru tahu atau belum lama di sini, kemudian belum tahu di mana toh letak SMP Negeri 1 Manyaran secara sebenarnya, sehingga anak-anak nanti ketika di rumah bisa bercerita kepada bapak dan ibunya, oh ternyata SMP Negeri 1 Manyaran itu seperti yang diceritakan oleh bapak atau ibu guru. Kita mulai anak-anak. Saya percaya bahwa anak-anak ini tidak semua ketika kalian belum masuk ke sini ada yang sama sekali belum mengenal SMP Negeri 1 Manyaran. Ada tidak? Sebelum kamu masuk di sini sudah masih ada anak yang tidak mengenal SMP 1. Ini biasanya adalah orang-orang atau anak-anak yang dari luar daerah. Coba mohon anak-anak dimengertikan apa belakang itu coba mas ya. Coba semua melihat, semua berkonsentrasi, semua mendengarkan. Boten parang gede, kamu sudah SMP bukan anak SD lagi. Biar tidak lupa, nanti akan ada pertanyaan masalahnya. Nanti kalau kamu nggak memperhatikan, kamu nanti ditanya nggak bisa, nanti kamu ada hukumannya. Kau nyanyi neng arep. Nah ini. Silahkan yang mau berisik dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ditanya harus tahu, kalau nggak tahu nyanyi di depan. Oke, berjalan selanjut anak-anak. Ketika kalian masuk di SMP Negeri 1 Manyaran ini sudah bukan lagi anak-anak SD, maka cara berpikir kalian adalah lebih jauh dewasa daripada ketika anak-anak di SD. Karena apa? Bentuk kedisiplinan ini perlu ya. Ya, yang belakang coba dingak-dinguk dulu, nanti tak tanya, Mbak. Tolong pendamping ya, tolong pendamping mengamati, sing ora konsentrasi nanti tak kon nyanyi ya di sini. Ya, anak-anak, setiap pagi kalian masuk di lokasi atau di area SMP Negeri 1 Manyaran. Yang luas SMP Negeri 1 Manyaran ini kurang lebih 2000 meter persegi atau 2 hektar. Luas anak-anak ya. Luas 2 hektar itu ditempati untuk apa? Ditempati yang pertama adalah untuk bangunan. Nah, bangunan itu berupa apa? Bangunan itu adalah berupa gedung. Gedung itu terdiri dari gedung apa saja? Terdiri dari gedung ruang kelas. Ruang kelas itu ada kelas 7A sampai kelas 7M. Kelas 8, 8A, 8F, 9 sampai 9A sampai dengan 9M. Apakah semua gedung yang ditempati untuk ruang kelas? Tidak. Jadi gedung itu terdiri dari ruang kelas, kemudian ruang laboratorium komputer, laboratorium IPA, lab biologi, lab bahasa, kemudian perpustakaan, kemudian ada kantor tata usaha, ada kantor kepala sekolah, dan ada kantor guru. Ini yang menyangkut tentang
gedung atau bangunan fisik. Lalu ada yang lain pendukung, yaitu misalkan ada bangunan WC, kamar mandi siswa, kamar mandi guru, kemudian ada kantin, kemudian masih ada banyak lagi yang untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar anak-anak semua. Inilah anak-anak. Kemudian posisinya adalah yang sangat strategis. Strategis itu berada pada tempat yang mudah kejangkau, misalkan di tepi jalan raya, jalan provinsi. Nah, kalau ditanya alamatnya mana SMP Negeri 1 Manyaran itu, yaitu di Jalan Manyaran Watu Kelir. Ya, jadi jalan yang melintas ini adalah Jalan Manyaran dan Jalan Watu Kelir, alamatnya itu. Ya. Ketika anak pagi-pagi masuk itu diantar atau berjalan atau anak-anak bawa sepeda, maka kalian akan memasuki area. Nah, ini sudah mulai masuk area. Masuk. Di sana ada pintu gerbang. Nah, itu gerbangnya di sana. Kemudian anak-anak ketika masuk seperti memasuki rumah sendiri. Ya tidak? Ya. Kenapa masuknya di SMP Negeri 1 Manyaran? Karena anak-anak ini adalah menjadi bagian warga SMP Negeri 1 Manyaran. Untuk itu anak-anak perlu kamu jaga keamanan, kenyamanan, keindahan, kerapian, ketertiban, dan seterusnya. Tidak boleh membuang atau membawa sampah dari rumah atau dari luar dibawa ke kelas, ke lingkungan, kemudian akhirnya menjadi lingkungan itu kotor. Nah, karena ini adalah rumahmu, anak-anak, kalian ketika tahu ada kotoran jadi ambil, dimasukkan di tempat sampah, dibedakan yang plastik dengan yang daun, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Oke, berlanjut. Ketika masuk di area di ruang gerbang itu, anak-anak mengerti, wah, sekolah kita adalah hijau, sekolah kita rindang. Kebetulan sekolah SMP Negeri 1 Manyaran ini sekolah yang memiliki wawasan Wiyata Mandala. Jadi kemarin juara nasional. Maka kalian berada di halaman ini nggak merasa panas, ya tidak? Karena di SMP 1 Manyaran ini banyak tanaman yang teduh sekali untuk bisa ditempati, sehingga anak-anak akan segar karena di sini penyebaran oksigen lebih banyak. Itu anak-anak cintailah pohon, cintailah tanaman, biar tanaman itu menghasilkan untuk membantu kita di dalam pernapasan, karena orang butuh oksigen. Coba kalau anak-anak tadi di depan sana udah gembrot ya nggak karuan, ya panas nggak anak-anak? Panas loh. Dengan adanya ini nggak panas ya. Cuma anak-anak di sini akan ada risikonya, yaitu ketika daun kering, ranting kering pasti jatuh. Nah, di situ mesti disapu biar di bawahnya itu nanti bisa dipakai untuk kegiatan seperti kalian ini. Oke, mengerti anak-anak nggih? Lanjut, ketika anak-anak memasuki area di depan ini, kemudian anak-anak akan memasuki ke ruang masing-masing, yaitu di ruang kelas. Di ruang kelas itu adalah kamarmu, ya, kamar bersama untuk mencari ilmu. Kelas 7A sampai kelas 7F, masuk di ruang masing-masing. Nah, sekarang ketika anak-anak memasuki ruangan itu, anak-anak menjaga keadaan fasilitas yang ada. Ya, fasilitas yang ada itu apa, Mbak? Contohnya, nah, ruang kelas itu apa contohnya? Siapa yang tahu yang di dalam kelas itu isinya apa? Papan tulis, meja, kursi, penghapus, kemudian spidol dan sebagainya, itu pendukung. Nah, sekarang kalian punya tempat duduk sendiri-sendiri. Di tempat duduk itu
kalian menjaga yang baik. Jangan tipek untuk menulis di meja, kemudian jangan kursi tinggu iut-iutan, meja untuk duduk, meja untuk berdiri. Ini sudah menyalahi. Untuk itu anak-anak diingatkan kalau ada temannya yang lupa naik ke meja, loh kemarin sudah tidak diperbolehkan duduk di meja. Gitu. Kemudian biasa kelas 7 yang baru itu duduk neng depan kelas, depan pintu sarung ya, nggak boleh. Ini fasilitas yang ada di kelas. Kemudian anak-anak nanti ada kegiatan yang lain, misalnya anak-anak praktek di laboratorium IPA. Di laboratorium IPA itu nanti kalian akan masuk di ruang itu, dan di ruang itu berbagai fasilitas untuk laboratorium IPA ada di sana. Ya, mulai dari alat pembesar dan seterusnya tidak perlu saya jelaskan, itu sedikit aja saya sampaikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika anak-anak ini menimba ilmu, tentu membaca, menulis dan sebagainya di sana difasilitasi, yaitu perpustakaan. Kalau kamu ingat bahwa perpustakaan itu adalah tempat gudang buku. Buku adalah sebagai apa anak-anak? Sumber ilmu. Untuk itu anak-anak boleh masuk ke perpustakaan. Kalau misalnya ada kegiatan atau istirahat, di sana boleh baca-baca. Baca apa saja? Referensi. Ya, membaca itu tidak ada jeleknya. Membaca adalah untuk pengalaman ini. Lalu ada masuk di tempat yang lain, misalnya bahasa. Kamu bisa nanti dengan bahasa, guru bahasa bisa memasuki ruangan itu. Kemudian ada lagi yaitu ruang BPBK, bimbingan konseling atau bimbingan pendampingan anak-anak yang punya baik yang punya masalah atau yang tidak punya masalah, yang mau berkonsultasi dengan BKBP. Di sana dilayani. Itu ya. Tempatnya di mana? Mungkin anak-anak sudah mengenal ya tempat itu ya. Kalau kemarin saya lihat itu Mbak pendamping sudah dikenalkan ya Mbak ya? Ya, makanya tidak perlu saya harus keliling karena kemarin sudah dikenalkan, dan itu adalah fasilitas-fasilitas yang harus kamu gunakan. Ya, fasilitas yang harus kamu mengerti. Ya, lanjut kemudian. Ruang guru itu adalah tempat Bapak dan Ibu guru ngantor di sana ketika jam sebelum masuk atau jam istirahat, Bapak dan Ibu guru masuk di ruang kantor di situ. Kalau misalkan anak-anak mau mencari Bapak atau Ibu guru, boleh ini kantin jurah ketemu ya. Mesti nyarinya di ruang guru. Bapak Ibu guru di kantor bertanya, Pak, saya mau ketemu Bapak Ibu ini, mata pelajaran ini, jamnya ini. Ya, ini harus tahu, ya harus mengerti. Kemudian yang hubungannya dengan anak-anak nanti, urusan administrasi sekolah. Urusan administrasi sekolah dilayani di ruang tata usaha atau ruang TU di sebelahnya itu. Nah, urusan apa Pak? Misalkan mengumpulkan data-data, kemudian administrasi yang lain, misalkan untuk rapot, untuk ijazah, untuk dan sebagainya, nanti hubungannya dengan di kantor TU atau kantor tata usaha. Nah, kemudian berlanjut anak-anak pada fasilitas yang lain yang sering kamu gunakan. Ini yang sering kamu gunakan apa? Yang kamu gunakan adalah KM, ya, WC dan kamar mandi. Kamu ngerti di mana toh kamar mandi putra dan di mana kamar mandi putri? Sudah mengerti belum? Kok lali cah wedok mlebu nang cah lanang mlebu ngene wong wedok. Ini sudah dibagi antara KM putri dan KM PA. Nih. Kemudian anak-anak, untuk ketika anak-anak ini nanti istirahat, anak-anak mestinya masuk ke ruang tata usaha. Benar salah? Istirahat kemana? Ke kantin. Kemana lagi? Ke
berasi. Nah, ketika anak-anak ke kantin, di kantin disediakan beberapa jenis makanan yang pakai pembungkus. Lah kamu harus mengerti bungkus itu terbuat dari apa misalnya. Kalau terbuat itu dari plastik, ya kamu nanti jangan kamu masukkan di tempat sampah yang ada daunnya, mesti dipisah. Kan ada dua ya, ada dua, yang satu tempat sampah untuk plastik, yang satu untuk kertas dan daun. Bisa. Tidak boleh dibuang sembarang tempat nih ya, coba diperhatikan. Bungkus tidak boleh dibuang sembarang tempat. Dibuang di mana? Dibuang di mana? Ning endi le ngantuk kowe? Jenengmu sapa nggih? Kesini coba, kesini. Ayo tepuk tangan, yuk. Sini. Ya kamu ya. Kamu ini yang ini. Ya. Coba ini pendamping ini. Nanti kan Bu, Pak. Ini Mbak, coba Mbak. Ini. Masker Bu. Masker dibuka. Banyak. Masker dibuka Pak. Kamu, Oh iya, Dek. Ini Banyak. Masker dibuka iki lho. depannya. Iki lho. Oh, kowe. Iki lho. Ya, kamu orang apa? Nah. Kasih aplaus tepuk tangan. Sini. Ya. Beriko, madep teng beriko. Ya, namanya siapa? Namanya? Dana. Kenalkan nama tuan. Nama saya Dana. Dari Tunggul. Di sini pakai apa? Di Anter. Ya. Kamu tadi mendengarkan tidak? Mendengarkan Pak Apa saja yang disampaikan? tentang membuang sampah di tempat sampah. Oh iya. Tepuk tangan anak-anak, ya sudah. Kembali. Maka diperhatikan supaya anak-anak itu mengerti betul. Yen wong tuamu nganter itu ora kleru. Nanti nganter mlebu 12 tekan sana ndak. Nganternya ada cukup di depan pintu gerbang. Lah kowe ngerti Pak enten ngarep pintu gerbang mawon. Pintu gerbangnya kan dile, oh sini. Tapi kalau enggak dikasih tahu kan nanti pintu gerbangnya kan mburi mriko Pak nggen WC ya, kleru. Iya dah? Nah ini. Mengerti semuanya? Paham nggih? Paham. Oke, Mbak, satu lagi. Ya. Kamu yang bawa pohon. Nah, ke sini ya. Iya, sing ora memperhatikan mesti tak tunjuk. Nah, maju sini. Coba kenalkan dulu siapa. Maskernya copot dulu. Sampah sama fasilitas sekolah, bangunan yang ada di sekolah. Ya, cukup. Baik, tepuk tangan anak-anak. Berarti ngerti yang dimaksud. Kalau sudah tahu yang dimaksud, anak-anak besok tidak bingung lagi, ya toh? Sudah tidak ragu-ragu lagi ketika masuk di SMP ini, khususnya ketika memasuki dari ruang dari depan sampai dengan ke ruang kelas masing-masing. Nah, kita kembali anak-anak, karena fasilitas itu banyak dan fasilitas itu perlu dijaga, maka anak-anak yang perlu kamu perhatikan adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Kalau kelasnya itu 7A ya cilaan yang kelas 7B, 7C dan sebagainya nggak boleh.
Kalau sudah kamu di kelas 7A ya di ruangmu itu, masuknya di situ, nggak usah kemana-mana. Kalau nanti kemana-mana nanti akan membuat kegaduhan. Nah ini. Terus kemudian anak-anak itu membiasakan seperti SD, pelayon, oyak-oyakan, sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, sudah nggak seperti itu. Nanti apa? Akibatnya ketika seperti itu lalai. Kalau sudah lalai anak-anak terjatuh. Kalau sudah terjatuh nanti anak-anak akan terluka, ya cedera, mungkin patah tulang, patah kaki, patah tangan dan sebagainya. Nggak boleh, oke? Jadi harus disiplin maksudnya. Kemudian tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan di sekolah yang ada. Oke. Kemudian saya berlanjut anak-anak. Fasilitas yang lain adalah fasilitas yang mendukung, misalkan ada di situ jalan atau selasar. Ketika hujan itu anak-anak memasuki ruangan ya lewatnya jangan di tempat yang basah atau di atas tanah. Karena apa? Fasilitas sekolah itu sudah dibangun. Mulai dari masuk pintu gerbang sampai ke ruang itu sudah ada bangunan yang ada di situ. Misalkan di tempat selasar lewate nggon sing kering yang tidak basah, kemudian masuk ke ruang kelas. Orangnya hanya terus tidak di taman, tidak boleh. Justru taman itu adalah baru kamu jaga. Yang orangnya diciptakan bagaimana supaya di depan kelas saya itu menjadi indah. Gitu. Jadi kalau sekolah itu menerapkan 7K, gitu. Coba siapa yang bisa 7K itu apa? SD tahu digunakan apa? 7K. Siapa yang bisa tunjuk jari? Apa tasulnya yang harus dijaga di dalam lingkungan sekolah itu? Nah, 7K. 7K diantaranya adalah apa? Yang pertama adalah kebersihan. Bersih artinya segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam melihat atau penglihatan, maka di situ kita lakukan pengamanan. Misalkan ada membuang sampah plastik di depan kelas, diambil, dimasukkan tong atau tempat dan seterusnya. Ini tentang kebersihan. Yang kemudian yang kedua keamanan, aman. Ora bareng gojek, ora bareng tukaran, ora bareng gelut, gitu, ora bareng olo-oloan di kelas, tidak boleh. Ben aman, ulah kita aman, gitu. Terus kemudian di ruangannya itu diterkunci atau ruangan itu tertutup. Kemudian fasilitas yang lain, misalkan ada yang tercecer kemudian dibenarkan dan seterusnya. Ini. Gitu. Setelah keamanan apa? Ketertiban. Tertib. Anak-anak harus masuk tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal, kemudian taat semua aturan dan tata tertib. Ya, nanti kan ada tata tertib itu apa gitu. Kemudian yang keempat apa? Keindahan. Indah itu apa toh? Indah itu adalah sesuatu yang dipandang menyenangkan. Itu indah. Tanaman ini indah karena menyenangkan. Bentuknya seperti payung, bisa menghidupi dengan kita bersama-sama. Kita menghasilkan oksigen yang kita butuhkan. Teduh. Ini ya. Jadi ya termasuk kerindangan di sini. Terus yang lain apa? Yang keenam apa? Yang keenam. Coba tunjuk jari, masa menu orang ngerti. Apa? Setelah kenyaman, kerindangan, terus yang pendamping, ada yang tahu yang kemarin sudah saya sampaikan? Wow. Apa? Nak wis aman, awak ede apa? Kenyamanan. Kita kan sudah aman dalam lingkungan, itu. Kenyamanan. Ya nyaman artinya
hidup berdampingan, hidup bersama-sama di dalam satu keluarga SMP Negeri 1 Manyaran. Berdampingan artinya saling menghormati, saling menghargai, tidak membeda-bedakan agama, tidak membedakan warna, tidak membedakan status, tidak membedakan sosial, ya itu sama. Ya artinya di sekolah ini tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Jadi kalau ada istilah ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi sama, nggih, nenten perbedaannya. Untuk itu ya jangan yang merasa menang ya jangan membuli temannya, kemudian bikin onar di sekolah, nggak boleh. Ya. Nyaman itu. Terus kedamaian. Damai artinya segala sesuatu yang ada di sekolah ini merasakan aman di dalam pikiran, gitu. Damai. Damai dengan siapa? Damai dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah. Ngerti tak damai itu maksudnya? Ngerti tak? Tidak saling mencurigai. Damai. Kemudian ikhlas. Kemudian apalagi bertoleransi dan bergotong royong, saling menyapa, saling memberi, saling memaafkan. Inilah banyak sekali anak-anak. Oke, itu ada beberapa yang saya sampaikan, terutama yang terkait dengan adanya kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari. Walaupun masih banyak anak-anak yang di sana, yaitu fasilitas olahraga itu adalah fasilitas pendidikan, yaitu pendidikan olahraga. Di sana anak-anak bisa bermain, tempat bermain banyak. Yang namanya bermain itu apa tuh anak-anak? Orang kudu olahraga. Di ruang di depan kelas, di depan masjid ini tempat area bermain. Mungkin kalau kamu atau anak-anak ada acara kelompok belajar, kamu ngambil tempat yang sejuk di luar, di sini boleh, di luar boleh, di mana-mana boleh. Ini adalah tempat kita untuk bermain. Di halaman bisa. Nah, mungkin masuk olahraga. Nah, itu olahraga apa anak-anak? Nak bermain itu olahraga apa? Seperti ini termasuk melakukan olahraga apa? Refreshing. Artinya fresh. Biar kita itu pikiran kita fresh, tenang, maka bisa belajar di mana saja, difasilitasi sekolah gitu. Kemudian ada lapangan tenis di sebelah sana. Itu paling ujung itu masih punya kita itu ya. Di sana ada tempat untuk bermain, yaitu bermain olahraga bola, voli, bola, tenis, kemudian voli putri di sebelahnya. Kemudian ada lapangan untuk lapangan sepak bola. Nah, kamu harus ngerti. Terus ada tenis meja, ruangannya sudah ada. Anak-anak yang mau menyalurkan bakat boleh, gitu. Wah Pak, saya mau berolahraga tenis misalnya, boleh, difasilitasi. Nah, lalu anak-anak yang tidak kalah pentingnya, yang anak-anak harus dimengerti adalah di paling pojok sana itu adalah tempat membuang sampah. Di pojok di sana yang berdekatan dengan sawah itu ada namanya TP, tempat pembuangan akhir sampah, TPS. Jadi anak-anak nanti kalau disuruh wali kelas, bapak ibu guru, mas mbak ini tolong dibuang di tempat sampah akhir. Oh, buangnya adalah di sebelah sana, dimasukkan. Kemudian yang kedua di sini dekat-dekat dengan tempat sepeda juga ada. Ini hal-hal yang terkecil seperti ini sepele, tapi itu perlu anak-anak mengerti. Buangan le di gua neng latar, larang ngerti. Sekarang udah ngerti ya. Kalau kamu disuruh, tolong ini dibuang di tempat sampah, mengerti?
Mengerti? Tempat sampahnya adalah di sebelah selatan parkir sepeda dan paling ujung di gedung SMP itu di dekat lapangan. Jadi anak-anak mengerti. Kemudian untuk yang lain anak-anak di ruangan itu ada alat pendukung ya, sapu, kemudian sulak, kemudian apalagi anak-anak yang selain itu untuk mendukung sapu lidi, sapu sulak dan sebagainya harus punya. Lap ya, serbet harus punya. Nah, masih banyak fasilitas yang lain mendukung ketika kamu akan masuk kelas. Masuk di kelas itu cuci tangan dulu, di depan sana ada. Di depan kelas, masing-masing kelas ada air banyak. Ketika anak-anak melakukan habis kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun. Yang di depan kelasnya tidak punya sabun, di kelas itu piye carane duwe sabun. Itu ya. Karena apa? Kuman itu di mana-mana, terutama di tangan, apalagi di tangan. Tangan itu adalah tempat untuk memasukkan makanan-makanan ke mulut. Tanganmu kotor, kamu banyak bakteri. Gitu. Banyak virus, kalau boke kena virus, akhirnya terjangkit penyakit. Yo, tak sederhana saja nih. Biasakan cuci tangan. Sopo sing ora tahu cuci tangan? Ayo. Ini menyangkut kebersihan pribadi. Jadi anak-anak ini bersih betul. Ya, tangan harus selalu dicuci kalau habis makan, habis kegiatannya pegang apa, cuci gitu. Kan banyak air. Oke, itu ya anak-anak ya. Oke. Berikut anak-anak, karena di sini adalah luas, lahannya sangat luas sekali, maka besok yang akan datang biasanya bulan Desember itu mengadakan kegiatan yaitu untuk penanaman pohon. Ya, nanti anak-anak bisa menanam apa saja di lingkungan sekolah kita supaya sekolah lingkungan kita ini tetap terjaga kerindangannya, tetap mendapatkan pengakuan yaitu sekolah yang berwawasan adiwiyata. Kamu belum tahu ya, adiwiyata itu perjuangannya sangat berat anak-anak. Jadi dulu itu gundul SMP ini tidak ada tanaman. Kemudian kita lakukan gerakan bersama sampai mulai dari tahun berapa itu, 2008 sampai sekarang itu anak-anak. Dan sulit sekali, mau hidup itu sulit. Nah, kalau yang sudah hidup ya jangan dirusak. Tetap terjaga kerindangannya. Masih ngantuk? Ngantuk turu gue bantal gitu. Oke, kemudian taman anak-anak. Di sekolah kita ini banyak fasilitas pendukung yaitu taman. Di kelas masing-masing depannya ada tempat untuk menanam tanaman. Yang dimaksud taman itu tidak harus bunga. Ya mungkin tanaman apa pendek atau tanaman yang bisa dirawat sehari-hari itu namanya taman. Nah, di taman itu yang perlu dijaga apa? Ya diunu atau disiram. Kemudian ada kotoran ya diambil, ada rumput liar ya dicabut. Ini adalah supaya apa? Supaya anak-anak ini keluar dari ruangan melihat depannya itu kelihatan indah. Wah, indah sekali ya di depan saya karena di situ ada ikannya misalkan. Ya ada yang dulu kelas 9 itu buat kolam yang masih itu Joko Iwa. Jadi ketika kamu istirahat habis pelajaran capek-capek kemudian lihat, wah ada ikannya berenang, bermain, menyenangkan ya. Oke anak-anak, itu mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan supaya anak-anak nanti sekali lagi tidak terlupa apa yang saya sampaikan dan kamu harus jalankan sehari-hari apa yang saya sampaikan tadi. Bagaimana yang tidak boleh dilakukan, terus di mana
saya harus melakukan yang terbaik. Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan supaya terbaik ini menjadi yang lebih terbaik lagi. Ini adalah tugas kalian. Saya mulai saja dari paling depan. Nah, sini. Paling pojok, Mbak siapa? Namanya siapa ini? Mbak Imas ya. Coba Mbak Imas, tolong saya tadi dari awal sampai akhir bicara itu yang saya sampaikan apa? Mungkin kalau yang saya sampaikan itu anak-anak terlupa, yang menyampaikan kalian semua temanmu, kamu akan teringat supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Coba saya tadi menjelaskan apa? Pertama tadi menjelaskan tentang fasilitas sekolah, yang kedua tentang menjaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Ya cukup, yang penting ingat. Nah yang biru, yang itu, yang hijau, baju hijau apa? Nah, ya sini, udah silahkan duduk. Tepuk tangan anak-anak. Ya. Nanti masing-masing deretan ada perwakilan, biar mengerti nanti. Kalian nggak salah dalam sehari-hari. Ayo Mas, Riki, namanya siapa? Rumahnya Biro. Fasilitas umum sekolah, terus tentang peralatan sekolah sama tempat sampah. Mengajak untuk membuang sampah yang benar. Coba silahkan duduk kembali. Coba saya minta satu perwakilan. Bagaimana kamu atau kalian mengajak teman-temanmu untuk menjaga sekolah? Saya berikan waktu 2 menit. Siapa yang berani mengajak? Ajakan, himbauan. Ayo, yang berani. Kelas 7 sudah wani. Kelas 7 SMP ramai. Ayo, yang berani. Ajakan, anjuran, larangan. Ayo. Siapa? Dari SD 1 Manyaran yang bisa mewakili. Ayo. Boleh, nggak apa-apa, nggak salah nggak masalah. Ini nggak ada salah, kamu hanya mengajak, menghimbau, melarang apa atau yang harus dilakukan. Ayo, anak-anak, biar ngerti nanti. Coba, Mbak Seli, coba berani. Ayo Mbak Seli, ya. Apa-apa. Coba teman-teman, anak-anak semua, temanmu ini mau berorasi, yaitu tentang sekolah, supaya anak-anak nanti bisa memperhatikan. Nanti yang berikut masih kuwi sing gojek kuwi. Nah, sapa ya kamu? Ya. Membuang sampah sembarangan. Ayo teman-teman semua, jangan membuang sampah sembarangan. Teman-teman menjaga kebersihan sekolah, fasilitas sekolah, dan melarang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya, tepuk tangan anak-anak. Ya, berikut. Ayo, mau sing tak tunjuk mau. Sing gojek, ya, mesti pinter mesti iso. Ayo Mas, ya. Namanya siapa?
Ayo membersihkan lingkungan sekolah ini agar terhindar dari penyakit. Jaga kebersihan sekolah. Jangan membuang sampah sembarangan di sekolah. Membuang sampah di tempatnya. Tertib, taat peraturan sekolah. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Nah, ini bener mengena ini malah. Jadi ngerti betul, ingat. Ini yang barisan ini belum. Coba salah satu berorasi. Ayo teman-temanku semua, misalkan gitu. Kalian tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Mari kita jaga. Nanti menjaga apa anak-anak, kebersihan lingkungan sekolah. Kurang satu, yang ini tak perwakilan dari sini. Ya, salah satu berorasi. Ayo, kowe Mbak sing sak bawah pohon tadi, Mbak siapa tadi? Yang rumahnya mana? Nah. Ya, coba ngejak kancamu. Berdua, rapo. Ayo berdua. Ya. Tepuk tangan, kasih aplaus. Iya. Awas, yang lain siap-siap, nanti tak kon. Buka dulu. Kamu mengajak teman-temannya. Ayo teman-teman, mari melestarikan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga ketertiban sekolah, tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak membawa kotoran dari rumah atau dari luar sekolah. Jangan lupa dan selalu diingat setiap hari. Tepuk tangan. Nah, bagus itu. Dan silakan duduk. Inilah benar-benar menyentuh kalian semua. Nanti kalau ada temanmu yang mengingatkan, ora oleh nggawa bungkus plastik atau bungkus apa wae saka luar sekolah. Goleke ning nggon kantin, nak bar dimaem tokoke ngon tempat sampah kotorannya. Begitu, ingat nggih? Oke anak-anak, saya rasa itu dulu dari saya. Mohon diperhatikan apa yang saya sampaikan dan dilaksanakan setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.